Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Selesai. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai prinsip dan praktik ekonomi Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita tidak bisa terlepas dari aktivitas jual beli. Dalam praktek ekonomi Islam itu tidak hanya jual beli saja, tetapi juga ada sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam dan lain sebagainya. Langsung saja kita akan membahas mengenai subbab pertama, pengertian muamalah. Dalam fikih Islam ini pop-up book-nya mengenai ilustrasi orang yang sedang melakukan muamalah. Dalam fikih Islam berarti tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Untuk yang slide kedua, ini pop-up. Maaf, ini agak letoy jadi susah berdiri karena sudah ketumpuk-tumpuk. Mengenai macam-macam muamalah. Yang pertama yaitu jual beli, yang mana pengertian jual beli itu sendiri adalah kesepakatan tukar menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Ini gambarnya orang yang sedang berjual beli di pasar antara pedagang dan pembeli. Terus untuk syarat jual beli itu ada penjual dan pembeli, ada uang dan barang. Terus ada keadaan barang dapat diserah terimakan. Terus keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli milik sendiri. Dan yang terakhir yaitu ijab qabul, yang mana pernyataan ijab qabul itu penjual bilang saya jual barang ini dengan harga sekian, kemudian pembeli menjawab baiklah saya beli. Dengan demikian berarti jual beli itu berlangsung suka sama suka. Terus di dalam jual beli itu juga ada yang namanya dengan qiyar. Ini qiyarnya, ini qiyar. Terus kemudian pengertian qiyar itu adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Jadi di dalam qiyar itu bebas memilih boleh melanjutkan jual beli atau tidak. Terus yang selanjutnya yaitu macam-macam qiyar. Macam-macam qiyar itu ada 3. Yang pertama qiyar majelis, yang kedua qiyar syarat, dan yang ketiga qiyar aibi. Yang mana qiyar majelis adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi atau tawar-menawar, keduanya berhak memutuskan, meneruskan, atau membatalkan. Jadi yang dimaksud qiyar majelis itu selama penjual dan pembeli masih dalam satu tempat yang sama, itu pembeli bisa memutuskan, meneruskan jual beli atau tidak. Itu namanya qiyar majelis. Yang kedua yaitu qiyar syarat. Yang mana qiyar syarat adalah qiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misalnya penjual itu mengatakan, saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat qiyar 3 hari. Nah, dengan penjual ngomong seperti itu, si pembeli itu diberi waktu 3 hari untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan jual beli tersebut. Yang selanjutnya yaitu qiyar aibi. Yang mana qiyar aibi adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut. Itu namanya qiyar aibi. Kalau barang yang dibeli itu ternyata ada yang cacat, itu pembeli itu boleh mengembalikan barang tersebut ke penjual karena kecacatan barang itu dapat mengurangi nilai barang tersebut. Selain adanya qiyar, itu di dalam jual beli juga terdapat riba. Riba, pengertian dari riba adalah memakan sesuatu yang bukan hak kita. Ini ada gambarnya
maaf kalau agak tidak kelihatan. Ini kan satu koin menjadi naik beberapa koin. Maksudnya jika contohnya dalam kehidupan sehari-hari, jika si A mempunyai hutang kepada si B dan sama si B itu harus dibayar dengan 2 kali lipat dari utang semula, itu akan menambah tambahan uang itu yang dinamakan riba. Jadi ilustrasinya satu koin naik menjadi 3 koin, menjadi 4 koin seperti ini. Itu pengertian dari riba. Selanjutnya macam-macam riba. Macam-macam riba itu ada 4. Ini untuk slide selanjutnya, macam-macam riba. Di sini ada yang diilustrasikan yaitu riba fadl, dan yang ketiga riba ini ada di depan, yaitu riba kordi, riba yadi, dan riba nasi'ah. Dari pengertian masing-masing, riba kordi ini ada contoh ilustrasi cincin lama ditambah uang sama dengan cincin baru. Pengertian dari riba fadl adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Misalnya ini tadi, cincin emas 22 karat seberat 10 gram ditukar dengan emas 22 karat namun seberat 11 gram. Kelebihannya ini tadi yang dinamakan riba. Jadi riba itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan dalam Islam. Terus yang macam-macam kedua yaitu riba kordi. Di sini sudah adalah pinjam meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Misalnya itu tadi, uang tadi si A meminjami uang si B itu sebesar 100.000, asalkan si B bersedia mengembalikan sebesar 115.000. Nah, bunga pinjaman itulah yang disebut riba. Terus yang ketiga yaitu riba yadi atau yad, adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya. Terus untuk yang selanjutnya yaitu riba nasi'ah, adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Misalnya dari contoh riba nasi'ah itu membeli buah-buahan yang masih kecil-kecil di pohonnya, kemudian diserahkan setelah besar-besar atau setelah layak dipetik, atau membeli padi di musim kemarau tetapi diserahkan setelah panen. Itu tidak diperbolehkan. Sebaiknya kalau jual beli buah itu ketika buahnya sudah besar atau sudah layak untuk diperjualbelikan. Kalau masih kecil-kecil itu nanti termasuk riba nasi'ah. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai utang piutang. Utang piutang. Pengertian sendiri dari utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Tentu saja dengan tidak mengubah keadaannya. Namanya utang piutang, tidak ada tambahan uang untuk mengembalikannya. Terus rukun utang piutang di sini sudah disebutkan, yaitu antara orang, harta, atau orang, harta, dan lafadz. Maksudnya yaitu orang itu yang berpiutang dan yang berutang. Terus yang kedua yaitu ada harta, yaitu harta atau barang yang diutang piutangkan. Terus yang ketiga ada lafadz utang piutang. Terus yang selanjutnya yaitu mengenai sewa menyewa. Sewa menyewa ini ilustrasinya sewa menyewa. Dalam fikih Islam, sewa menyewa itu bisa disebut dengan ijarah. Artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Itu sewa menyewa. Untuk lebih jelasnya, kalian buka buku paket pendidikan agama Islam dan dimengerti mengenai bab muamalah ini. Itu bisa dilihat syarat dan rukun sewa menyewa, bisa dibaca sendiri ya di buku paket kalian masing-masing. Terus untuk yang subbab C yaitu syirkah. Dan ini ilustrasinya syirkah. Syirkah. Terus ini rukun-rukunnya syirkah. Syirkah. Terus untuk pengertiannya sendiri,
Syirkah itu berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Lebih mudahnya, syirkah yaitu suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Itu namanya syirkah. Maaf, ini agak letoy karena sudah ketumpuk. Terus untuk rukun dan syarat syirkah itu ada 3 rukun syirkah. Yang pertama, dua belah pihak yang berakad. Yang kedua, objek akad yang disebut juga ma'qud alaih itu mencakup pekerjaan atau modal. Yang ketiga yaitu akad atau yang disebut dengan sighah. Tuh, terus sekarang macam-macam syirkah. Macam-macam syirkah itu ada syirkah inan, syirkah abadan, syirkah wujuh, dan syirkah mufawadah. Untuk syirkah inan yaitu antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja dan modal. Jadi antara pemilik modal sama yang ingin dimodali itu sama-sama memberikan kontribusi modal. Untuk yang syirkah abadan yaitu syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja amal tanpa kontribusi modal. Itu syirkah abadan. Dan untuk syirkah wujuh yaitu kerjasama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian. Atau syirkah wujuh itu bisa diambil pengertian yaitu dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal. Itu untuk syirkah wujuh. Yang selanjutnya yaitu syirkah mufawadah, yaitu syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas. Jadi syirkah mufawadah itu gabungan dari ketiga syirkah di atas tadi. Selain syirkah mufawadah dan ketiga lainnya tadi juga terdapat mudharabah. Mudharabah itu akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan semua modal, pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha. Itu yang dinamakan dengan mudharabah. Terus untuk yang selanjutnya yaitu musaqah. Musaqah adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani, di mana sang pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara dan hasil panennya nanti akan dibagi dua menurut presentasi yang ditentukan pada waktu akad. Terus untuk yang muzaro'ah dan mukabarah itu hampir sama. Muzaro'ah dan mukabarah itu merupakan bentuk kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap yang sudah dikenal pada masanya Rasulullah. Tapi untuk pengertiannya itu berbeda. Muzaro'ah itu kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap, di mana benih tanamannya berasal dari petani. Itu untuk muzaro'ah. Tetapi untuk mukabarah itu kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap, di mana benih tanamannya berasal dari pemilik lahan. Bedanya hanya dari benih tanamannya itu tadi. Kalau muzaro'ah itu dari petani, tapi kalau mukabarah itu dari pemilik lahan. Bedanya di situ antara muzaro'ah dan mukabarah. Itu tadi sedikit penjelasan mengenai muamalah beserta macam-macamnya, utang piutang, sewa menyewa, syirkah. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan di grup WA. Dan selanjutnya saya akan memberikan latihan soal di dalam Google Form. Mohon dikerjakan dengan baik ya, karena akan diambil penilaian. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.